Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahayu, Rahayu dan Wilujeng Samudayanipun. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini mencoba kita mengajak refresh sebentar yang berkaitan mencermati kitab-kitab kuno atau mungkin hasil daripada garapan budayawan dan tokoh yang ada di kota Solo. Baik, kita cermati siapa itu. Kita mencoba mencermati sebuah karya yang adiluhung, yaitu Serat Wedotomo. Ya. Serat Wedotomo asal katanya dalam bahasa Jawa namanya Werdotomo. Jadi salah satu karya yang besar, ya, dari pujangga yang besar. Pujangga serba bisa. Dia juga mencipta bekso atau tari. Beliau juga mencipta jas langendrian yang sering dipakai pakaian pengantin adat Jawa di kota Solo. Beliau juga seorang pengusaha, sehingga tang handal beliau bisa melibatkan pemberdayaan ekonomi umat di zamannya. Maka lahirlah pabrik gula Tasik Madu, ya, dan Colomadu di Jawa Tengah sekitar tahun 1861 sampai dengan 1863 dengan melibatkan masyarakat serta perkebunan kopi, ya, kina, pala, dan kayu jati di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Masih banyak lagi karya-karya beliau, termasuk beliau punya peran merintis, yaitu lahirnya pembangunan stasiun balapan. Nah, stasiun balapan, ya, lagunya kayak Didi Kempot dulu. Beliau terkenal gigih juga dalam melawan penjajahan Belanda. Hebatnya perlawanan dilakukan melalui tulisan pena. Sudah, ya, tulisan pena membuat penjajah jadi mundur teratur. Nah, cara inilah yang dianggap jihad ala Kejawen. Maka konsepnya meluruk tanpa bolo, ya, menang tanpa ngasorake. Artinya hasil karya pena tulisan bisa dijadikan kekuatan melawan penjajah. Bahkan beliau termasuk pemimpin yang hebat di zamannya. Nah, siapa beliau? Terkenal adil, arif, bijaksana dalam kepemimpinannya. Beliau adalah ngarso dalem ingkang wicaksono, ya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Sri Mangkunegoro IV. Ya. Beliau adalah raja di Keraton Mangkunegaran Solo. Nah, berkat laku spiritualnya tinggi, maka beliau, ya, bisa memahami hakikat warongko manjing curigo. Maksudnya beliau mengenal hakikat hidup dan kehidupan, hakikat manusia dan sangkoliknya. Nah, pertanyaannya sederhana, Wedotomo itu apa toh? Nah, Wedotomo ini menjadi salah satu, ya, pedoman atau panduan atau buku, gitu, ya, atau kitab, ya, bahasanya serat sastra, ya, karya-karya sastra yang bersifat laku spiritual, ya, bahkan bersifat universal, ya, bahkan dipahami lintas kepercayaan atau agama. Karena ajaran-ajaran yang ditulis di Serat Wedotomo ini bukan dogma agama dengan iming-iming surga atau neraka, bukan. Tetapi adalah jalan langkah setapak demi setapak laku spiritual. Karena kuncinya adalah ilmu iku kelakone kanthi laku. Maksudnya ilmu itu bisa dijalankan, harus diamalkan, bukan sekedar untuk kebanggaan. Nah, nanti banyak hasil-hasil karyanya ini menjadi catatan luar biasa, bahkan menjadi mutiara hikmah. Ya, seperti misalnya konsep, ya, pendidikan budi pekerti, ya. Bahkan beliau juga ada catatan bagaimana menangkap misteri metafisika, misteri hati, misteri kolbu. Nah,
Jadi sekali lagi kita sangat paham, kita berharap bahwa Serat Vedotomo ini bisa dipelajari generasi muda. Apalagi sekarang, maaf ya, sudah ada banyak literasi yang mudah dijangkau. Nah, inilah beberapa catatan yang berkaitan dengan Serat Vedotomo. Yang pertama adalah pupuh pangkur ya, misalnya begini. Mingkar mingkuring ukara akarono karenan marti siwi. Ya, maaf ini. Sinawung resmine kitung sinupa sinukarta mrih kretarta pakartine ngilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama ageme ngaji. Ya. Misalnya dalam terjemahannya ya ini kita dalam terjemahannya adalah meredam nafsu angkara dalam diri ya, mingkar mingkuring ukara ya. Meredam nafsu angkara dalam diri, hendak berkenan mendidik putra-putri, tersirat di dalam indahnya tembang, dihiasi penuh variasi, agar menjiwai hakikat ilmu luhur yang berlangsung di tanah Jawa. Agama adalah pakaian kehidupan. Maksudnya begini, di kitab ini, di Serat Vedotomo ini maksudnya, bukan kitab ya, buku, karya, di karya budaya ya. Ini dia mencoba mendidik anak-anaknya, tetapi dibuat dalam tembang lagu agar mengenal ilmu budi pekerti. Maka keyakinan mereka bahwa agama itu adalah pakaian. Pakaian apa? Pakaian kehidupan, menutup aurat kita, menutup perilaku kita, gitu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang kedua, jinecering Vedotomo mrih tan kembo gembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi sepolir sepah asamun samasane pakumpulan gonyak ganyuk ngliling semi. Nah, gitu. Maksudnya apa ini? Ya, ditulis di Serat Vedotomo ini disajikan dalam catatan atau Serat Vedotomo agar jangan miskin pengetahuan. Ya. Walaupun sudah tua pikun, sudah tua renta, jika tidak memahami ilmu rasa, ilmu batin, niscaya kosong, tiada berguna, bagaikan ampas, percuma sia-sia. Di dalam setiap pertemuan seringkali tindak tanduknya, perilakunya itu ceroboh, memalukan. Ya, memalukan. Ada orang tua, maaf ini, masih joget dangdutan, tidak malu sama cucunya, masih nyawer berlebihan. Ya. Kadang ini memalukan, karena apa? Pemahaman di Serat Vedotomo ini bahwa orang yang seperti ini tidak memahami ilmu rasa, tidak memahami ilmu tua. Ya tuwane tua tuas. Sehingga tuwane tua ampas. Maka saya katakan bahwa ya, mereka ini harus nyun sewu. Mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi sepolir sepah. Orang tua yang tidak memahami tuanya, rasanya tua, maka dia seperti sepah. Seperti tebu mungkin ya, sudah diambil gulanya, sepi, sepah, tidak ada maknanya, tidak ada manisnya, bahkan memalukan. Gonyak ganyuk ngliling semi itu memalukan gitu. Kemudian berikutnya misalnya yang ketiga, nggugu kersane priyangga, ya, nggugu karepe dhewe, nora nganggo peparah lamun angling lumuh ingaran balilu uger guru aleman nanging janma ingkang wus waspadeng semu sinamun samudana sesadoning adu manis. Memang ini bahasa Jawa kadang sulit sulit difahami.
Nggugu kersane priyangga itu apa istilahnya? Hanya meyakini kebenaran dirinya sendiri. Maunya hawa nafsunya. Nora nganggo peparah lamun angling. Tidak pakai petunjuk, lupa dia. Lumuh ingaran balilu. Jadi terjemahnya mengikuti kemauan sendiri bila berkata tanpa pertimbangan, asal mungel, asal muni, asal ngomong ya. Namun tidak mau dianggap bodoh, merasa pinter. Sombong, merasa pinter. Selalu berharap pujian pada manusia, harapannya dipuja-puji. Nah, ciri orang yang sudah memahami ilmu sejati tidak seperti itu. Ya, tidak bisa ditebak watak rendah hati, selalu berprasangka baik. Hatinya rendah hati. Ya. Ketika dia memahami ilmu sejati, saya katakan, dia itu tidak bisa ditebak, tidak mengharap pujian manusia. Yang diharap hanya pujian Allah. Ada tambahan. Si pengung norang regewo sangso yarto deniro cacari wis ya ngandar-andar angen dukur kandane nora kaprah saya elo alongko lungkangipun si wasis waskita ngalah ngalingi marang si pinging. Nah, maksudnya begini. Si pengung itu orang bodoh, norang legewo, orang merasa. Orang yang bodoh itu tidak merasa dirinya bodoh. Sang Soyardo deniro cacari wis ngomongnya ngalor ngidul ceriwi sekali. Ya, ngandar-andarangan dukur, omongannya tinggi sekali, tinggi, nggak jelas, cerewet sekali ya. Gitu. Kandane nora kaprah tidak nalar, tidak kaprah, tidak nalar. Soyo elo alongko longkanganipun umuk lah, umuk. Gitu. Umuk itu sombong ya. Jadi diterjemahkan bebas, si dungu tidak menyadari bualannya, gombalannya semakin menjadi-jadi. Ngelantur, bicaranya tidak jelas, bicaranya tidak masuk rasional, makin aneh, makin nggak jelas gitu loh. Beda dengan orang yang cermat, mengalah, menutupi aib orang gitu loh. Jadi kelihatan bedanya orang bodoh sama orang pandai. Orang yang pandai diam, ngalah, ya, menutupi aib si bodoh gitu loh. Ya. Gampang enggak ya? Gampang kalau kita mau apa? Mau berusaha. Baik, kita lanjutkan. Mangkono ilmu kang nyoto saknyatane mung wis resepe ngati. Nah, bungah ingaran cubluk sukeng tias yen den ino nora kaya si punggung anggung ya gumunggung ugungan sadina-dina aja mangkono wong urip. Nah, itu disampaikan ilmu nyata begitu. Senyatanya memberikan ketentraman. Jadi ilmu yang benar itu menimbulkan reseping hati. Mangkono ilmu kang nyoto, sebenarnya ilmu sejati saknyatane menimbulkan ketenangan hati, reseping hati, bunga ingaran cupluk, tetap gembira ya. Jika dihina tidak seperti si dungu. Misalnya dikatakan kamu goblok, kamu pekok misalnya, kamu itu gak pinter, ndak apa-apa, dia ndak marah. Nora kaya si punggung, orang kaya si punggung yang sombong, tidak seperti si pengung yang selalu sombong, ingin dipuji setiap hari. Nah, jadi bedanya apa? Orang yang sudah matang dewasanya, nggak takut dimarahi, nggak takut dihina, dia hanya tersenyum. Beda dengan orang yang suka pujian tadi, si pengung. Si pengung itu mabuk pujian. Yes man, yes boss, yes man, yes boss. Remuk bosku. Ya. Kemudian yang keenam, uripe ya, uripe sepisan rusak, nora mulur nalare ting saluir. Nah, uripe sepisan rusak, nora mulur nalare ting saluir. Ya. Hidupnya rusak ya, karena akalnya tidak jalan. Ya sobek-sobek pating seluwir gitu loh. Kadito guwa kang sirung
kaya seperti gua kosong. Sinerang ing maruta gumrenggeng anggereng anggung gumrunggung. Pindha padane si muda prandine paksa kumati. Jadi gini loh. Orang yang nalarnya tidak jalan, rusak. Dia itu diperumpamakan seperti goa, kena angin. Gitu gemerunggung. Ya. Jadi hidup sekali dia berantakan. Hidup sekali berantakan, tidak berkembang. Pola pikirnya carut marut, pating saluwir. Ibarat gua gelap menyeramkan. Diembus angin suaranya gemuruh. Ya, menggeram, berdengung. Seperti halnya watak anak muda, masih pula berlagak congkak. Ini seringkali kadang-kala anak-anak muda bersikapnya seperti itu, congkak, merasa ilmunya banyak. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Jadi di angka 7, item 7 ya. Jadi kikisane mung sapala, palayune ngendelken yayah wibi, bangkit tur bangsaning luhur. Lah iya ingkang rama, balik sira sarawungan wae, ya. Mring atining tata ersu nggon anggon agama suci. Nah, disampaikan dalam terjemahannya adalah tujuan hidupnya begitu rendah. Orang yang tidak setahu sejatinya hidup, tujuan hidupnya menjadi rendah. Maunya cuma mengandalkan orang tuanya saja. Kikisane mung sapolo, tujuannya hanya kecil, sakpolo. Pelayune ngendelaken yayah wibi. Lagi-lagi ngandake bapakku kok, mbokku kok. Orang tuaku, ayah ibuku sukses. Lah kamu sukses enggak? Orang tuaku pejabat, lah kamu pejabat enggak? Gitu loh. Ya. Jadi mengandalkan orang tuanya yang terpandang serta bangsawan itu kan ayahmu. Sedangkan kamu kenal saja belum akan hakikat tata ersu dalam ajaran kitab suci. Maksudnya ini loh. Kalau orang itu selalu mengandalkan ayahku, orang tuaku, simbokku, hancur. Yang sukses kan orang tuanya. Yang punya pangkat kan orang tuanya, bukan kamu. Seharusnya jangan mengandalkan orang tua. Seorang pria sejati itu inilah aku. Bukan ini orang tuaku, inilah aku. Ya gitu. Baik, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Biar kami lebih aktif dan produktif. Baik, jadi ya begitu. Sulit kan? Ya memang sulit. Memajari ilmu-ilmu begini mau kesabaran. Ya, paling tidak ada yang nonton, tidak nonton, tidak masalah. Paling tidak kita sudah memberikan yang terbaik. Nah, socaning jiwang nggoniro, jer katoro, lamun pocapan pasti. Lumuh asor kudu unggul, sumengah sesongaran yen mangkono kena ingaran katungkul. Karem ing reh kaprawiran nora enak iku kaki. Nah, kalau diterjemahkan bebas begini. Cerminan dari dalam jiwa ragamu nampak jelas walau tutur kata halus. Sifat pantang kalah, maunya menang sendiri. Sombong, besar mulut. Bila demikian itu disebut orang yang terlena. Ya, orang yang terlena. Nah, puas dirinya berlagak tinggi tidak baik itu. Jadi ada orang yang tipenya itu cerminan dari dalam jiwa ragamu nampak jelas walau tutur katanya halus. Jadi ada yang sifat pantang kalah, maunya menang sendiri. Ya gak gelem kalah, sombong, besar mulut. Orang yang sombong besar mulut itu orang yang sedang terlena. Ya terlena. Loh terlena bagaimana? Ya jelas,
dia nggak waspada bahwa orang sombong itu nggak baik gitu loh. Ya. Kemudian yang ke-9 ya, kekerane ngilmu karang, kekarangan saking bangsane gaib iku boreh paminipun tan rumasuk ing jasad ersuaning sajabaning daging kulup jan kapengkok Poncobaya ubayane mbalenjani. Nah, jadi di dalam ilmu yang dikarang-karang atau rekayasa itu ya, rekayasa itu sihir ya. Rekayasa dari hal-hal gaib itu pun umpama bedak tidak meresap ke dalam jasad, hanya ada di kulit saja nak. Bila terbentur mara bahaya biasanya akan melayu, menghindari. Jadi ajaran ini termasuk bicara tentang kegaiban. Ada ilmu yang maaf sihir, rekayasa itu tidak abadi. Seperti bedak yang bisa luntur. Tidak masuk, tidak meresap ke dalam jasad, hanya di kulit. Jadi ketika orang menggunakan kekuatan di luar manusia atau metafisika, itu seperti bidak, ya seperti bedak bisa larut. Ya. Baik, kita sampaikan yang terakhir ya, 10 dulu. Mungkin masih banyak sebenarnya. Marmo ing sabiso-biso. Bebasane Murya Tyas Basuki, puruhita kang patut lan traping ong anggonira. Ana uga angger ugering kaprapun abon-aboning panembah kang kambah ing siang ratri. Nah, nasihat ini artinya begini. Karena itu sebisa-bisanya upayakan selalu berhati-hati. Marmo ing sabiso-biso, sebisa-bisanya bebasan Murya Tyas Basuki. Upayakan selalu berbuat baik. Bergurulah secara tepat yang sesuai dengan dirimu. Ada juga peraturan dan pedoman bernegara menjadi syarat bagi yang berbakti yang berlaku siang dan malam. Begitu. Artinya sudahlah ikuti peraturan yang berlaku agar semuanya selamat ya. Di dalam bernegara harus menjadi pola-pola kebaikan dan kebaktian. Itu kawan sepintas ya, ada 10 item yang kita bahas di Serat Widotomo. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih atensinya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.